Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini kita akan bahas materi mengenai fluida dinamis. Nah, apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis itu adalah fluida atau zat yang dapat mengalir yang posisinya itu dalam keadaan bergerak. Contohnya apa? Air yang berada di dalam sungai atau air yang berada di dalam peralon atau air yang berada dalam keran itu kan mengalir, maka dikatakan sebagai fluida dinamis. Nah, oke, untuk mempelajari fluida dinamis terlebih dahulu kita akan belajar dulu fluida yang kita pelajari adalah fluida yang ideal. Apa aja itu fluida ideal? Fluida ideal itu fluida yang memiliki beberapa kriteria ya. Yang pertama, fluidanya tidak kompresibel. Apa artinya tidak kompresibel? Fluidanya itu jika diberi tekanan, volumenya tidak berubah, maka dikatakan dia tidak kompresibel. Kemudian, fluidanya tidak mengalami gesekan. Jadi pada saat dia mengalir, gesekan fluida dengan dinding itu dapat kita abaikan. Maka itu salah satu sifatnya ya, tidak mengalami gesekan. Yang ketiga, alirannya stasioner. Artinya fluidanya itu memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau perputaran. Jadi nanti bentuknya itu turbulensi itu artinya dia berputar-putar atau berupa pusaran-pusaran. Contohnya yang turbulensi itu adalah asap rokok. Kemudian alirannya tunak atau steady. Artinya aliran fluida itu memiliki kecepatan yang tetap terhadap waktu. Nah, adapun besaran-besaran pada fluida dinamis yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenai debit. Debit itu secara fisika diartikan sebagai banyaknya volume zat fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, dari definisi ini kita bisa buat rumus untuk menghitung debit, yaitu Q sama dengan V besar per T. V besar ini berarti volume. T kecilnya ini adalah waktu, Q-nya adalah debit dalam satuan meter kubik per sekon. Nah, rumus pertama ini digunakan nanti kalau di soal diketahuinya volume. Sedangkan kalau nanti yang tidak diketahuinya kecepatan, maka untuk menghitung debit kita pakai rumus Q sama dengan A kali V, di mana A-nya adalah luas penampangnya, V-nya adalah kecepatannya, V kecil. Bedain ya, kalau V besar itu artinya volume, kalau V kecil artinya kecepatan dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan kasih contoh soalnya. Sebuah bak mandi berukuran 4 x 3 x 2 meter diisi air oleh sebuah keran yang luas lubangnya 4 cm persegi. Jika kecepatan air keluar dari keran adalah 2 meter per sekon, maka bak mandi akan penuh air dalam waktu titik-titik. Pertama, kita hitung dulu volume dari bak mandinya. Berhubung bak mandinya berupa balok, maka menghitung volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dengan mensubstitusi nilai-nilainya, yaitu 4 kali 3 kali 2 didapatkan 24 meter kubik. Luas penampangnya A diketahui dari soal 4 cm persegi. Kita ubah ke meter persegi jadinya 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan kelajuan aliran air yang keluar dari keran adalah 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah T atau waktunya. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu berapa debit dari air yang keluar dari keran tersebut. Karena di situ yang diketahuinya untuk debit adalah luas penampang sama kecepatan, ada A sama V ini, maka menghitung debitnya kita pakai rumus Q sama dengan A kali V kecil. V-nya kecepatan, A-nya luas penampang. Dengan A-nya 4 kali 10 pangkat min 4, V-nya adalah 2. Ini 4 kali 2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah waktu. Dari rumus debit yang mengandung waktu yaitu Q sama dengan V besar dibagi T, volume bagi waktu. Maka kalau ditanya waktu atau T sama dengan V per Q, volume dibagi debitnya. Volumenya adalah 24 yang tadi kita hitung ya. Kita substitusi ke sini 24 dibagi Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. 24 bagi 8 kan 3. 10 pangkat min 4 naik ke atas sehingga pangkatnya jadi positif. Jadinya 3 kali 10 pangkat 4 sekon. Nah, itu contoh untuk persoalan debit. Berikutnya persamaan kontinuitas.
ketika air atau fluida mengalir melalui suatu pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda, maka nanti akan berlaku persamaan kontinuitas, yaitu debit di penampang yang kecil akan sama dengan debit di penampang yang besar, atau kita tulis Q1 sama dengan Q2. Nah, kalau di soal nanti yang diketahuinya jari-jari, maka menghitung persamaan kontinuitasnya kita pakai rumus R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Kalau yang diketahuinya diameter, maka menghitung persamaan kontinuitasnya menjadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Kalau yang diketahuinya luas penampang, maka menghitung persamaan kontinuitasnya menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Untuk lebih memahaminya, saya kasih contoh soalnya. Air mengalir di dalam pipa yang berbeda luas penampangnya. Jika perbandingan jari-jari 2:3 dan kecepatan air di penampang yang kecil adalah 18 meter per sekon, maka kecepatan di penampang yang besar adalah titik-titik. Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Pertama ada jari-jarinya R1. Penampang, jadi R1 itu untuk jari-jari yang kecil ya, nilainya adalah 2. R2 untuk jari-jari yang besar nilainya adalah 3. Nah, kecepatan aliran air di penampang yang kecil, berarti yang V1 ya. Jadi yang inisial 1 itu untuk penampang yang kecil. Itu 18 meter per sekon kecepatannya. Berapa kecepatan di penampang yang besar atau V2 yang dicari? Karena di soal diketahuinya jari-jari atau R, maka kita pakai rumus R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. R1-nya adalah 2/2 dikali V1-nya adalah 18 sama dengan R2-nya 3/2 dikali dengan V2. 2/2 adalah 4 kali 18 sama dengan 9 kali V2. Kita bagi aja 18 sama 9. Ini 2, ini 1. 4 kali 2, 8 meter per sekon sama dengan V2. Berarti kelajuan air atau kecepatan air pada penampang yang besar adalah 8 meter per sekon. Berikutnya kita ke persamaan Bernoulli. Apa itu persamaan Bernoulli? Persamaan Bernoulli pada intinya adalah mengungkapkan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini nanti energi mekanik di setiap titik itu akan bernilai tetap. Nah, dari hasil yang didapat oleh Bernoulli, kalau misalkan ada air mengalir yang berada pada pipa yang memiliki ketinggian yang berbeda. Di sini pada ketinggian H1 ya, tekanannya adalah P1, luas penampangnya A1 dan kelajuan airnya V1. Naik ke atas sampai pada ketinggian H2 yang luas penampangnya A2, kecepatan aliran airnya V2 dan tekanannya adalah P2. Maka berlakulah hubungan persamaan yang kita kenal sebagai persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, untuk lebih mudahnya saya kasih contoh soal mengenai persamaan Bernoulli ini. Air mengalir pada pipa seperti gambar di atas yang memiliki perbandingan jari-jari di titik 1 dan 2 adalah 1:2. Jika tekanan dan kecepatan di titik 1 adalah 5 kali 10⁻⁵ Pascal dan 6 meter per sekon, maka tekanan pada titik kedua adalah titik-titik. Nah, di sini kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui di soal. Pertama ada perbandingan jari-jarinya. Perbandingan jari-jari di titik 1 dengan titik 2 itu adalah 1:2. Jadi untuk yang jari-jari yang kecil saya simbolkan dengan inisial 1, jari-jari yang besar adalah yang kedua. Tekanan di titik 1 diketahui 5 kali 10⁵ Pascal. Berarti P1-nya 5 kali 10⁻⁵ Pascal. Dan kecepatannya di titik pertama adalah V1 adalah 6 meter per sekon. Nah, ketinggian titik pertama karena dia tepat di tanah ya, maka nilainya H1-nya adalah 0. Jadi 0 ini kenapa? Karena dia tepat berada di tanah. Nilainya adalah 0. Sedangkan ketinggian titik yang kedua H2 ini adalah 10 meter. Berapa tekanan P2-nya? Ini yang kita cari nilainya. Nah, dengan untuk menghitung tekanan kedua, kita harus menggunakan persamaan Bernoulli yang panjang seperti ini tadi.
Nah, kita butuh kecepatan di penampang yang kedua karena belum diketahui. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan persamaan kontinuitas. Karena diketahui jari-jari, kita pakai rumus R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Dengan mensubstitusi nilai-nilainya, R1-nya 1 kuadrat dikali V1-nya 6 sama dengan R2-nya 2 pangkat 2 kali V2. 1 dikuadrat kali 6 kan 6, ini 2 kuadrat 4, ya 4 V2. Maka V2-nya adalah 6 per 4. Nah, sederhanakan 3 per 2, 3 bagi 2 sama dengan 1,5 meter per sekon. Nah, setelah itu barulah kita masukkan nilai V2 ini ke dalam persamaan Bernoullinya, yaitu P1 plus rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Perlu diingat di sini, kalau airnya tidak diketahui massa jenisnya, maka dianggap nilainya selalu 1000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis air itu selalu 1000. P1 tekanan di titik pertama adalah 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dikali rho air tadi 1000, gravitasi 10, H1-nya adalah 0 tadi ya, karena dia tepat di tanah. Ditambah setengah kali rho 1000, V1-nya 6 ya, 6 pangkat 2. Sama dengan P2 yang kita cari nilainya, rho-nya 1000, gravitasinya 10, H2-nya adalah 10, ditambah setengah kali 1000 dikali V2-nya 1,5 pangkat 2. Ini nanti 5 dikali 10 pangkat 5 itu kan 100.000. 100.000 dikali 5 jadinya 500.000. Ditambah, ini kalau dikali 0 maka hasilnya jadi 0. Ditambah setengah dikali 1000 dikali 6 pangkat 2 adalah 36. 36 dikali setengah itu 18. 18 dikali 1000 jadi 18.000. Sama dengan P2 ditambah ini 1000 dikali 10 kali 10 jadinya 100.000. Kemudian setengah kali 100 dikali 1,5 ini 100 kali setengah 500. 1,5 pangkat 2 2,25. Kita kalikan 2,25 dikali 500 jadinya 1125. Turun 100.000-nya, P2 juga turun. Sama dengan jumlahkan 500.000 ditambah 18.000 jadinya 518.000. Maka nilainya yang 100.000 kita jumlahkan dengan 1125 jadinya 101.125. Ini P2 sama dengan 518.000. Maka nilai P2 itu kita kurangin 518.000 dikurang 101.125. Kalau kita kurangin akan didapatkan hasil 416.875 Pascal. Nah, ini adalah besar tekanan pada titik P2 ya, yang ketinggiannya 10 meter di atas tanah. Oke, untuk materi fluida dinamis sampai sini dulu, sampai pada persamaan Bernoulli. Lanjutkan minggu depan untuk aplikasi dari persamaan Bernoulli. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.